Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nama saya Agus Hilman, jabatan Kepala SMA Negeri 1 Mandilancan, Kabupaten Kuningan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk lebih meningkatkan tentang mutu dan kualitas pendidikan, khususnya pada sekolah yang kami pimpin. Salawat beserta salam semoga tercurah atas junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa bagi keluarga, sahabat, tabiin dan atba'ut tabiinnya sampai kepada kita sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan 5 pilar pendidikan. Yang pertama adalah belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita adalah negara yang mengakui adanya nilai-nilai ketuhanan sebagaimana tercantum dalam sila pertama dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai proses pendidikan yang disampaikan kepada anak didik tujuannya adalah untuk memahami, menghayati bagaimana meyakini tentang hakikat hidup yang sebenarnya. Artinya ada sesuatu yang perlu kita yakini dari proses belajar tersebut tentang bagaimana mengimani terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya segala sesuatu tidak lepas dari kuasa Tuhan. Yang kedua adalah belajar untuk memahami dan menghayati terhadap materi yang disampaikan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Peserta didik diharapkan untuk lebih memahami dan menghayati bahwa pendidikan ini adalah pendidikan untuk selama-lamanya. Bagaimana kita menghayati dan memahami bahwa nilai-nilai pemahaman proses edukasi yang selama ini diserap dari masing-masing guru mata pelajaran pada hakikatnya adalah untuk mengantarkan nilai-nilai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan insya Allah nanti di akhirat. Dan hal ini ditentukan dari proses aktualisasi dan peran serta anak dalam memahami dan menghayati seluruh materi pembelajaran. Yang ketiga, pilar pendidikan itu adalah belajar untuk mampu melaksanakan berbuat secara tertib. Artinya setelah melalui proses pembelajaran yang panjang, mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, diharapkan dapat menemukan tentang aktualisasi diri yang sebenarnya, sehingga pada akhirnya dirinya lebih bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarga maupun bagi yang lain. Karena hakikat pendidikan adalah bagaimana membentuk pribadi manusia yang lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih berinovasi, sehingga pada akhirnya bisa memberikan kontribusi pada nilai-nilai pembangunan. Berikutnya pilar pendidikan nomor 4 adalah belajar untuk hidup bersama, berguna bagi yang lain. Pada prinsipnya belajar adalah untuk memahami bahwa manusia adalah memiliki nilai-nilai sosial, tidak bisa besar tanpa ada bantuan dari manusia yang lain. Ketika prestasi kita dicapai, ketika kita memiliki nilai-nilai kelebihan daripada yang lain, artinya 1000 orang, rentetan orang telah mendukung terhadap proses keberhasilan prestasi kita. Oleh sebab itu nilai simpati, nilai empati yang perlu ditumbuh kembangkan dalam kehidupan keseharian. Artinya kita tidak lepas mendapat bantuan daripada orang lain. Itulah belajar untuk hidup bersama, berguna bagi orang lain dalam rangka meningkatkan integritas, loyalitas, kebersamaan. Menurut bahasa agama disebut bahasa silaturahmi. Yang terakhir yaitu belajar untuk membangun, menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Hal ini adalah sejalan dengan komitmen stakeholder atau pemimpin yang memimpin institusi pendidikan untuk lebih memfasilitasi peserta didik agar ketika belajar di sekolah tersebut dapat lebih efektif, lebih senang, lebih kondisif, sehingga dapat memungkinkan anak bisa belajar dengan senang. Hal inilah yang harus dicamkan oleh seluruh stakeholder yang ada, terutama terhadap guru maupun pemangku kebijakan, karena pada prinsipnya anak akan mengikuti proses pembelajaran manakala kondisi tersebut benar-benar kondusif, yang pada akhirnya bermuara pada nilai-nilai kesenangan anak ketika mengikuti proses kegiatan belajar mengajar.
Barangkali itulah yang bisa disampaikan melalui 5 pilar pendidikan yang insya Allah akan memberikan nilai inspiratif, nilai-nilai dorongan dan pencerahan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.